Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Web Server 2 untuk kelas TIS 18.2. Pada malam hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-16 dan pada malam hari ini kita akan membahas tema yang nanti dipergunakan untuk pelaksanaan ujian akhir semester, yaitu tentang navigasi. Sebetulnya untuk tema ini hanya pelengkap ya dari materi yang mungkin sudah kita bahas pada minggu sebelumnya, dan saya juga sudah memberikan tugas dalam bentuk praktek ya yang diserahkan di classroom. Dan di sini saya melihat dan masih menunggu bagi mahasiswa TIS 18.2 yang akan mengumpulkan tugas praktikum untuk menampilkan data dengan SQL. Nah, di sini saya hanya akan menambahkan fasilitas navigasi yang nanti bisa mempercantik tampilan yang kita buat di dalam program. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke PPT pada malam hari ini. Oke, di sini kita bahas yang pertama tentang penggunaan navigasi. Jadi navigasi ini bisa saya katakan sebagai alat kendali, begitu ya, alat kendali untuk melihat dan mengatur katakanlah rekod atau data yang kita tampilkan di browser. Nah, yang perlu kita persiapkan sebelum kita membuat program ini, yang pertama adalah database. Nah, di sini seperti biasa, nanti silahkan Anda membuat database, kemudian membuat tabel, silahkan diisi datanya, minimal 5 atau 7 record, sehingga tidak terlalu sedikit ya, kemudian setelah itu ditutup kembali. Nah, untuk database ini boleh menggunakan database yang pernah Anda buat sebelumnya. Jadi tidak harus baru ya, tidak harus membuat baru, kecuali memang itu tugas, itu berbeda lagi. Nah, kemudian yang kedua, yaitu menyiapkan skrip ASP. Untuk skrip ASP ini, kita bisa mengcopy yang ada di worksheet dengan catatan ketika nanti Anda mengetikkannya di editor program, tolong dicek kembali untuk tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda petik, apakah petik 1, petik 2, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, web browser. Untuk web browser kita tidak menentukan harus menggunakan browser jenis apa di sini ya. Jadi bebas. Kemudian yang keempat yaitu web server. Nah, untuk web server di sini kita menggunakan baby web, selalu lakukan setting terlebih dahulu untuk melakukan cek apakah kondisi web server Anda dalam keadaan baik atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk web server juga kita lakukan setting untuk merujuk kepada lokasi tempat penyimpanan file ASP kita. Apakah dalam bentuk drive, kemudian folder, ataukah subfolder. Ya, jadi ada dua yang kita setting, satu dari sisi web page dan satu lagi dari default page-nya. Web page-nya merujuk kepada drive, ya, folder dan subfolder, sedangkan default page-nya itu merujuk kepada file ASP-nya sendiri. Kemudian satu tambahan lagi yang tidak boleh lupa yaitu file adu_vbs.inc. Nah, ini juga penting ya. Jadi setiap kita menggunakan database selalu menggunakan ini. Anda sertakan, nanti dijadikan satu, letaknya dengan file ASP-nya. Kemudian ini adalah contoh ketika kita membuat sebuah database ya. Jadi di sini database kita buat dengan nama data KRY, kemudian tabelnya dengan nama karyawan, kemudian kita isi datanya beberapa record data. Nah, setelah selesai jangan lupa di close ya, jadi jangan di open. Selanjutnya saya akan mengambil ringkasan program paragraf yang pertama yang saya potong. Intinya pada bagian awal paragraf ini kita menentukan lokasi tempat penyimpanan database.
Ini nanti direvisi untuk database-nya diganti dengan data KRY. Kalau tulisannya data KRY huruf besar semua ya kita samakan ya, ini ada data underscore KRY seperti itu. Kemudian di sini ada setting OBJCON, Object Connection ya. Nah, jadi setelah kita memasukkan nama database, kita setting Object Connection-nya, kemudian di open ya. Kemudian kalau sudah kita tentukan data source-nya. Jangan lupa kita masukkan perintah query-nya atau SQL-nya masih sama dengan kemarin, yaitu menampilkan data dengan perintah select. Diikuti nama tabel. Nama tabel nanti diganti dengan karyawan yang ada di sini. Jadi nanti kalau Anda membuat dengan nama lain, ketika masuk ke bagian script ini, cukup hanya mengganti bagian atas ya untuk database, dan bagian bawah ini untuk nama tabelnya. Cukup mengganti ini saja, tidak usah mengganti lagi yang lainnya. Cukup mudah sebetulnya kalau Anda memperhatikan ya. Nah, berikutnya kita masuk pada potongan program yang kedua. Nah, pada potongan program kedua ini kita mulai memasukkan fasilitas navigasi ya, di mana proses navigasi dengan menggunakan halaman ya, dengan menggunakan metode halaman. Jadi di sini nanti akan ada navigasi untuk halaman. Jadi pada saat ini kita ini ya, khususnya di bagian ini sekarang adalah halaman ke titik 2. Nah, setelah titik 2 ini kita tidak tahu apakah terisi halaman 1, halaman 2, atau halaman 3, dan seterusnya. Tentunya itu semua tergantung pada pengaturan yang ada di sini. Nah, yang perlu diperhatikan pada dua ini ada rs.pagesize dan rs.pagecount. Kita lihat dulu ya yang pertama di sini. If request.queryString HLM sama dengan 0 dan halaman sama dengan 1. Jadi kalau memang tidak ada permintaan, langsung itu defaultnya menuju ke halaman 1. Kecuali ada permintaan langsung menuju ke halaman 2, ya berarti menuju halaman 2. Begitu, karena ada navigasinya. Nah, kemudian di sini rs.open, strSQL, objcon, dan add open static. Kemudian rs.pagesize sama dengan 3. Ini memiliki arti bahwa setiap halaman itu diatur hanya ada 3 record. Dan angka 3 ini bisa diubah sesuai keinginan Anda. Jadi Anda itu kepingin menampilkan berapa data per halaman. Ya, ini dikembalikan lagi kepada Anda yang memiliki data. Nah, sekarang gambaran saja. Seandainya saya memiliki 7 record. Misalkan per halaman saya menginginkan tampilnya itu 3. Berarti saya memiliki berapa halaman? Jawabannya 3. Kok bisa, Bu? Halaman pertama isinya 3 record, halaman kedua isinya 3 record, masih 6 ya datanya, saya kan punya 7. Halaman ketiga isinya 1 record. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau misalkan saya setting rs.pagesize-nya sama dengan 5, saya punya 2 halaman. Halaman pertama isinya 5, halaman kedua isinya 2. Ya, jadi ini semua mengenai jumlah data per halaman itu dikembalikan kepada Anda atau permintaan dari soal. Misalkan besok ada soal ujian akhir semester minta setiap halaman itu tampilnya 4, ya berarti nanti kalau saya punya 7 tetap tampilnya 2 halaman. Halaman pertama 4, halaman kedua 3. Seperti itu. Jadi untuk rs.pagesize saya kira sudah cukup paham ya untuk pengertiannya di sini, fungsinya untuk apa, kapan Anda bisa mengubah, bagian mana saja yang bisa diubah, itu Anda harus perhatikan. Nah, kemudian di sini sekarang adalah halaman ke. Halaman ke ini mengikuti dari rs.absolute page-nya. Ya, jadi di sini
kalau kita aktifnya sedang di halaman 2, pada saat itu kita hanya punya 2 halaman, ya sudah, berarti saat itu kita berada di halaman kedua, langsung merujuk ke halaman 2. Kalau saya aktifkan navigasinya ke Previous, berarti saya masuk ke halaman 1. Dan sekarang adalah halaman ke titik 21. Jadi ini bisa diubah-ubah ya, isi dari sekarang adalah halaman itu, dan isinya itu berubah otomatis sesuai dengan settingan kita di sini. Ya, settingan kita di jumlah data per halaman. Nah, selanjutnya ada jumlah total halaman. Kalau jumlah total halaman ini sifatnya itu tetap, ya. Maksudnya sifatnya tetap, dia tidak berubah-ubah seperti yang di sini. Kenapa? Karena ini tidak menunjukkan posisi. Ini menunjukkan total jumlah. Nah, di sini jumlah total halaman itu mengikuti dari rumus rs.pagecount. Ya, jadi rs.pagecount-nya itu misalkan kita punya 2 halaman, ya berarti nanti total halaman ada 2. Total halaman ada 3. Ya, jadi dari rs.pagesize kemudian rs.pagecount ini semua saling berhubungan. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah proses navigasi yang menggunakan model halaman. Nah, berikutnya di sini kita mulai masuk ke potongan program yang berikutnya. Di sini kalau kita lihat itu pembuatan tabel ya. Nanti data yang kita masukkan di database tadi akan ditampilkan di browser dalam bentuk tabel supaya rapi ya, supaya tampilannya itu rapi. Nah, di sini kita mulai membuat untuk judul, ini ada TH itu berarti tabel header, itu ada nama karyawan, ada alamat, telepon, email. Nah, kemudian kalau sudah kita masuk ke potongan program berikutnya, disinilah proses menampilkan data, di mana kita masih menggunakan fungsi RS. Ya, kenapa RS dimulai dari 0? Karena indeks ASP itu dimulai dari angka 0. Dengan menggunakan RS di sini dan diikuti dengan angka yang ada di belakangnya, Anda tinggal merujuk kepada field yang ada di dalam tabel. Kalau kita lihat tabelnya tadi ada nama, ada alamat, ada telepon, dan ada email. Begitu. Berarti ada 4. Nah, di sini kalau kita lihat secara indeks, berarti RS0 itu untuk field nama, RS1 itu untuk field alamat, RS2 itu untuk field nama, alamat, telepon ya. RS3 itu untuk field emailnya ya. Ini yang nanti akan melakukan proses untuk menampilkan data seperti itu. Nah, untuk menampilkan data pun merujuk pada fungsi yang ada di sini ya. Jadi for i sama dengan 1 to rs.pagesize. Anda perhatikan pagesize. Pagesize di sini tadi terkait dengan masalah apa? Jumlah data yang ada di dalam halaman, per halamannya seperti itu. Sehingga di sini misalkan per halaman itu tadi kita settingnya 33, berarti ini I sama dengan 1 to 3 seperti itu. Di halaman 1 ditampilkan dulu per baris 1, 2, 3. Begitu ganti halaman 3 lagi 1, 2, 3. Ganti halaman lagi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi prosesnya ini tetap mengikuti yang ada di sebelumnya. Nah, berikutnya di sini ada bagian potongan program untuk pengujian ketika keluar dari program. Jadi ketika semua data sudah ditampilkan per halaman, maka ada proses untuk pengujian keluar dari program, yaitu dengan if rs.eof then exit for and if. Ya, jadi jika data di record set itu kosong, maka keluar seperti itu. Misalkan kita memiliki 7 buah data. Saya sudah mencetak sampai halaman 3. Terakhir itu 1 record seperti itu ya. Nanti ditanya, apakah data habis? Iya, karena setelah 7 record itu tidak ada lagi data. Maka kondisi bernilai true atau benar. Sehingga memilih perintah
exit 4. Nah, berikutnya potongan program untuk mengatur default tampilan dengan window jendela. Maksudnya di sini supaya tampilan yang ada di window itu kelihatan rapi, tepat berada di tengah, dan masing-masing kolom itu juga memiliki size yang sama. Ya, di sini dilihat lebar sama dengan 100 slash dalam kurung rs.pagecount ditambah 4. Ya, jadi dianggap defaultnya satu window itu 100. Nah, kemudian di sini page count-nya tadi itu jumlah halaman, gitu ya. Jumlah halaman itu kan misalkan 3 halaman, ya berarti per halaman tadi settingnya harus sama, gitu ya. Kemudian ditambah 4 ini sesuai dengan field-fieldnya judul kolom tadi. Ada nama, ada alamat, ada telepon, ada email, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada model untuk navigasi tombol previews ya di sini. Jadi ini berupa tulisan begitu. Kemudian di sini ada pengujian if int halaman tidak sama dengan 1, then ya halaman -1. Jadi ini mengujinya begini. Tombol previews ya. Di sini pengujiannya adalah halaman tidak sama dengan 1. Kenapa? Kalau halaman sama dengan 1, maka tidak bisa melakukan previews lagi. Karena sebelum angka 1 itu tidak ada 0. Di sini mulainya dari angka 1. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi di sini untuk previews itu rumusnya halaman -1 karena bergerak ke sebelumnya. Berbeda dengan next, di mana rumusnya adalah halaman +1 karena bergerak ke setelahnya. Begitu. Jadi halamannya ditambah dengan 1 ya. Setelah next dari halaman 1 berarti kalau di next bergerak ke halaman 2. Di next lagi bergerak ke halaman 3 dan seterusnya. Tapi kalau previews dari 3 ke 2, 2 ke 1, setelah 1 tidak ada lagi. Nah, ini yang kita lihat dari penggunaan model tombol navigasi previews dan next. Nah, kemudian di sini ada pembuatan tampilan untuk bagian bawah program. Jadi ini langsung menunjukkan ini ya, identitas dari titemnya, kemudian juga merujuk kepada link emailnya. Ini boleh dipakai, boleh tidak, karena hanya tambahan saja, sifatnya opsional. Nah, kemudian kalau nanti kita sudah melakukan setting untuk web servernya, maka hasil yang ditampilkan di browser seperti ini. Ini adalah judul dari program yang kita buat pada malam hari ini. Kemudian di sini ada tulisan sekarang adalah halaman kedua. Angka 2 ini mengikuti dari angka 2 yang ada di bawah ini. Ini bold ya, posisinya aktif. Kemudian jumlah total halaman adalah 2 halaman, karena ini hanya ada 2 halamannya, 1 halaman 33, tadi punya 6 record, berarti memang sudah pas hanya 2 halaman. Anda perhatikan nanti yang bisa berubah itu yang ini, yang halaman ke, kalau saya klik tombol previews atau angka 1 ini, dia akan berubah menjadi angka 1. Ya, kemudian nextnya ganti aktif, seperti itu. Jadi simbol aktif dan ketebalan di sini itu bergantian sesuai dengan yang kita tekan untuk tombol previews dan nextnya. Ya, nah untuk materi navigasi itu seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu tampilannya. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat kalau misalkan kita praktek ya. Ini kita sudah membuat program, kemudian kita melakukan setting untuk programnya sendiri, masuk ke navigasi di sini. Untuk default page-nya itu ada job 8, kemudian kita klik OK kalau sudah, kemudian kita masuk ke program menampilkan data, hasilnya seperti ini. Kebetulan saja ini hanya memasukkan 3 data ya. Jadi hanya ada 1 halaman. Anda perhatikan sekarang adalah halaman 1, jumlah total halaman 1 halaman.
Nah, ini tidak bisa bergerak ke next ya di sini ya. Nah, karena hanya satu halaman saja. Ini seandainya nanti jumlah halamannya banyak, angka 1-2-nya juga akan kelihatan. Seperti itu ya. Jadi ini previous next-nya ini bisa diklik seperti ini dan aktifnya mengikuti dari apa yang kita tekan di sini ya. Nah, Anda perhatikan ada perubahan di sini. Ya, untuk halamannya yang ada. Nah, itu tadi untuk materi navigasi ya. Mungkin saya akan melihat dulu untuk keaktifan dari kelas TIS 18-2. Jadi ini saya lihat dari nilai yang dipetakan di sini. Ini masih ada beberapa mahasiswa yang memiliki nilai kosong, tidak aktif ya. Nanti mohon untuk bisa segera aktif. Seandainya ada permasalahan dengan masalah ketidakaktifan tadi, untuk segera dikonsultasikan dengan saya. Nah, ini kalau dari sisi UTS tidak ada masalah, semuanya sudah mengikuti dengan tertib. Tapi mulai dari latihan ya, kemudian untuk kuis ini sudah mulai berkurang, ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang rajin, ada juga yang cukupan. Nah, untuk tugas sendiri yang dikumpulkan ini sementara sudah ada 4 mahasiswa. Nah, mungkin saya akan mencoba melihat dulu untuk tugas yang diserahkan oleh mahasiswa di sini. Punyanya Mas Alif Budi ya. Kita coba buka dulu dan kita lihat hasilnya. Oke, kita tunggu. Nah, ini punyanya Mas Alif Budi, jadi mengcapture database. Coba saya perbesar dulu untuk ukurannya. Oke. Customer namanya sudah. Kemudian ini capture untuk programnya, capture untuk web servernya. Oke, bagus sekali, sudah di set sesuai yang diinginkan dan ini hasilnya. Oke, ini satu contoh hasil tugas yang sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi memang di sini kalau saya lihat itu rapi ya. Jadi capture-nya itu mulai dari database-nya ya. Kemudian nama database-nya ini ada, nama tabelnya juga sama, sudah diisi semua. Kemudian di capture script-nya, kemudian lanjut ke capture web servernya untuk settingnya di sini. Ya, masuk ke ininya juga ya, sudah sesuai dengan kalau saya membuat PPT itu. Kemudian yang terakhir ada capture untuk hasilnya ketika masuk ke localhost. Ini punyanya Mas Alif Budi Saputro, contoh yang bagus sekali nih. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dari punyanya Mas Rido Pari. Kita lihat dulu di sini. Oke, dia menampilkan SQL, capture database. Nah, di sini di capture ya. Customer, kemudian capture script. Oke, capture untuk web servernya. Oke, dan terakhir hasilnya, data pekerja. Coba ini saya perbesar dulu masing-masing untuk data pekerja. Oke, ini ada di sini ya untuk data pekerja.
sesuai hasilnya. Oke, ini juga saya revisi untuk hasilnya. Sekalian saya tambahkan di penilaian draft kemarin. Ini juga oke sekali. Cuma di sini mungkin yang perlu menjadi sedikit revisi ya. Ini tadi ada nomor, nama, alamat, telepon, pekerjaan, cabang perusahaan, tanggal masuk. Nah, di sini yang tampil. Nah, ini ada sedikit yang harus diperhatikan nih. Nomor pekerja ini, nama pekerja, alamat, nomor telepon, cabang, tanggal masuknya ketuker sama ini. Entah ketuker atau bagaimana ini ya. Jadi tampilnya itu bisa tidak pas ya. Ini tadi kan ada 6 fieldnya. Nomor, nama, alamat, telepon, pekerjaan, cabang, tanggal masuk. Nah, di sini pekerjaan tidak ada. Ya, ini malah judulnya ganti cabang. Nah, ini ada permasalahan di judul ini, Mas. Siapa? Mas Rido. Jadi jangan terburu-buru ya untuk Mas Rido ya. Di sini pada saat capture script khususnya untuk judul kolomnya. Nah, silahkan dicek ini yang ini khususnya. Nah, di bagian ini ya Mas, jadi di sini nomor pekerja, nama pekerja, alamat, nomor telepon, cabang, tanggal masuk, email, ini apakah sudah sesuai atau belum dengan ini, telepon, pekerjaan, cabang perusahaan ini, judulnya ini, harus kamu sesuaikan. Kalau untuk isinya kan sudah tampil. Nah, yang perlu diperbaiki Mas Rido di sini adalah di ini, judulnya ini. Tolong dicek kembali. Judul-judulnya ini tolong dicek sehingga ketika tampil hasil capture-nya itu tidak rancu seperti ini. Kan nggak mungkin juga tanggal masuk isinya Semarang, email isinya malah tanggal. Ini terjadi kesalahan di sini. Di judulnya saja, bukan di isinya tapi di judulnya. Nanti silahkan dicek dulu, bisa diperbaiki lagi, bisa saya edit kembali untuk nilainya ya, selama Anda masih melakukan perbaikan. Punyanya Mas Rido. Nah, berikutnya ini ada Mas Alif Rahman. Untuk Mas Alif Rahman, di sini kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini database-nya, capture script, setting, baby weight, hasil. Oke, saya perbesar dulu. Aduh. Ya, nomor, nama, alamat, telepon, pekerjaan, cabang. Nah, ini. Ya, jadi kalau saya lihat sudah oke. Nah, ini bisa. Ini contoh punyanya Mas Alif Rahman sudah oke. Jadi nanti tolong diperhatikan, ini khususnya untuk mahasiswa lain kelas TIS 18.2 yang belum mengumpulkan tugas. Ini bisa melihat contoh dari punyanya Mas Alif Rahman, terus juga punyanya Mas Alif Budi tadi ya. Itu sudah baik semua. Kemudian satu lagi ini ada punyanya Mas Iqbal. Oke, kita lihat punyanya Mas Iqbal. Ini sudah mengcapture database, program, web servernya, kemudian hasilnya. Saya perbesar dulu.
Untuk melihat hasilnya, tanggal masuk, cabang, oke, sudah teliti ya. Jadi tadi ada yang masih kurang teliti, silahkan untuk diperbaiki dulu supaya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke, saya kira dari kelas TIS 8 kelas 2 ini dari sampel tugas yang dikumpulkan punyanya Mas Alif, Budi, Mas Alif Rahman, dan Mas Iqbal ini sudah oke semua. Punyanya Mas Rido, minta tolong dicek kembali untuk judul kolomnya yang akan ditampilkan sehingga sesuai dengan skrip tadi. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk perkuliahan pada malam hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.